Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kembali lagi dengan kami Jakarta Channel. Kali ini kami hadir dengan video tentang tips dan trik, khususnya tentang aplikasi yang akan kita gunakan di tahun anggaran 2025, yaitu Sysquidess 2025. Dan bagi teman-teman semua pemirsa Jakarta Channel, khususnya operator Sysquidess di seluruh Indonesia, dalam fitur Sysquidess ini tentunya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa hal atau beberapa fitur terbaru yang mana fitur tersebut sangat mempengaruhi dalam penginputan kita dalam aplikasi Sysquidess di tahun 2025. Baik, sebelum lanjut kita kepada tips dan trik, tentunya saya mohon kepada teman-teman semua untuk selalu like video ini, dan jika memang bermanfaat silahkan bagikan di media sosial Anda. Selamat menyaksikan dan salam sukses untuk Anda semua. Oke, baik pemirsa Jakarta Channel, khususnya teman-teman operator Sysquidess di seluruh Indonesia. Kali ini saya sudah menggunakan Sysquidess versi 2.07, yang mana Sysquidess ini adalah diperuntukkan untuk tahun anggaran 2025. Jadi pada intinya hal yang mendasar perbedaan antara Sysquidess 2025 dengan sebelum-sebelumnya, di sini kita tidak bisa ya untuk menginput data penganggaran, ya, isian data anggaran kita tidak bisa menginput khususnya untuk kegiatan kalau kita tidak mengisi atau tidak menginput RPJM atau RKP-nya. Saya contohkan misalnya ini saya coba dulu ya, kita belum mengisi data RPJM dan RKP, kita langsung mengisi ke penganggaran. Misalkan ini seperti ini ya, isian data anggaran kegiatan, kemudian kita tambah bidang penyelenggaraan desa, selanjutnya kita pilih lagi, klik tambah, misalkan kita sub bidangnya penyelenggaraan belanja siltap dan lain-lain ya. Nah, kalau sampai sub bidang kita masih bisa mengisi di penganggaran secara langsung ya. Akan tetapi jika kita ingin mengisi di kegiatan ya, untuk kegiatan penganggaran ini kita tidak bisa melakukan karena kita belum input RKP atau RPJMDes-nya. Ini saya misalkan ya, tambah. Nah, kemudian ada tombol RKP di sini ya. Jika kita belum menginput sama sekali, maka itu tidak akan bisa kita lakukan. Nah, ini kosong. Oleh karenanya yang paling spesial atau paling khusus ya di Sysquidess 2025 ini, kita harus menginput secara keseluruhan dari perencanaan ya, dari perencanaannya. Baik, untuk perencanaan penginputan RPJM ataupun RKP ini sudah juga pernah saya sampaikan, ada video-video saya sebelumnya. Lebih baiknya akan saya ulangi lagi untuk tahun anggaran 2025 atau pada Sysquidess versi 2.07 ini. Baik, yang pertama untuk mengisi perencanaan, kita silahkan klik dulu menu data entry, kemudian perencanaan, kemudian kita pilih dulu data umum dan RPJM desa. Silahkan data umumnya kita isi. Oke, setelah itu kita pilih tombol tambah. Nah, ini nama kepala desa harus kita lengkapi ya. Ini saya simulasi saja dulu, nama kepala desa A, kemudian ada pendidikan. Nah, di sini fitur terbaru untuk 2025 kita harus menginput pendidikan atau tamatan terakhir dari kepala desa. Ini ada pilihan tidak sekolah, sederajat dan lain sebagainya. Ini kita contoh saja. Kemudian jabatan kades kita silahkan isikan dulu kepala desa. Nomor RKP ya, ini nomor peraturan desa tentang RKP-nya, RKP 2025 ya, silahkan kita isikan saja. Ini saya simulasikan saja dulu. Nomor 5, tanggalnya misalkan tanggal 30 September 2024, yang ini tidak usah diisi ya. Kemudian nama sekdes, nah, ini saya contohkan saja dulu B. Jabatannya kita tulis saja sekretaris desa. Dan kemudian di sebelah kanan sama hal dengan kepala desa tadi, juga kita disuruh untuk menginput pendidikan sekretaris desa. Dan kita pilih sama sederajat, kemudian nama keuangan C, kemudian di sini kita tulis
jabatannya. Sama hal dengan 2 orang di atas tadi, di input juga untuk pendidikannya. Kemudian kita lanjut ke NPWP, ya NPWP di sini NPWP desa ya, atau NPWP bendahara desa. Saya simulasikan titik ini karena hanya simulasi ya, jadi saya nomornya sembarangan saja. Kemudian ibu kota desa, ya ibu kota desa kita misalkan Mentaya, seperti itu saja ya. Ini ibu kota desa yang kita input. Kemudian tipologi desa, nah di sini silahkan dipilih, ini seperti sama dengan kemarin ya. Jadi kita memilih tipologi desa. Di sini ada beberapa pilihan: persawahan, perladangan, perkebunan, dan lain-lain ya. Saya contohkan di sini perkebunan. Kemudian, nah di sini juga ada fitur terbaru, kita juga dituntut untuk menginput status IDM desa atau indeks desa membangun ya. Di sini ada sangat tertinggal, berkembang, dan maju mandiri. Nah, misalkan kita pilih yang berkembang ya. Jika sudah terinput semua, silahkan simpan. Kemudian setelah data umum, lanjut kita di bagian kiri ini ada pelaksana kegiatan. Nah, pelaksana kegiatan di sini tentunya adalah pelaksana kegiatan untuk anggaran tahun 2025, yang mana nama-nama di sini ini harus sesuai dengan surat keputusan kepala desa tentang PTKD ya. Jadi kita di sini saya contohkan lagi, tadi namanya sampai C, kita D. Di sini misalnya kasih pemerintahan, simpan, kemudian lanjut lagi ya, kasih kesejahteraan. Nah, intinya di sini menyesuaikan dengan surat keputusan kepala desa tentang pelaksana pengelola kegiatan ya. Ini saya simulasikan saja dulu ya. Tahun umum ya, simpan. Nah, ini sudah selesai kita untuk pengisian data umum desa dan pelaksana kegiatan ya. Kita tutup dulu. Nah, kemudian lanjut selanjutnya ini kita isi visi misi ya. Nah, tahun yang di atas ini tentunya menyesuaikan dengan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, atau dengan undang-undang desa yang baru itu 8 tahun ya. Saya misalkan di sini 2024, tambah dulu ini 2024, kemudian 2031 ya. Nah, kemudian kita isikan ini uraian visi. Tentunya visi di sini adalah menyesuaikan dengan yang ada di RPJM desa yang bersangkutan ya. Saya contohkan di sini, menciptakan desa mandiri dan masyarakat sejahtera ya, seperti itu ya. Kemudian ini hanya simulasi, kita beri contoh. Kemudian nomor RPJM Des, ini nomornya nomor berapa, kita isikan nomor 1, tanggalnya misalkan tanggal 3 Maret ya 2024, simpan. Nah, kemudian setelah simpan, nah ini sama hal dengan video saya sebelumnya. Setelah visi, tentunya visi ini diuraikan oleh misi ya. Jadi di sebelah kiri yang tulisan tegak berdiri ini kita klik misi. Misalkan ini saya sekedar contoh lagi, misalnya tambah di sini kita isikan kodenya dulu ya, kode urutan secara urutan. Jadi kita isi dengan yang pertama 01. Di sini saya coba menciptakan meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa. Ini saya sekedar contoh. Simpan. Kemudian dari misi ini, setelah misi kita akan mengisi ketujuan. Artinya tujuan dari misi ini apa saja, seperti itu ya. Kita contoh sini, klik 2 kali, tambah, kemudian kita isi kode tujuan 01.
Lalu kita isi lagi tujuan dari misi itu ya, peningkatan kinerja kepala desa. Ini saya contohkan saja, simpan. Kemudian setelah tujuan baru kita klik 2 kali lagi untuk yang terakhir, yaitu sasaran. Tambah 01. Nah, di sasaran inilah yang akan menjadi sasaran Renstra atau sasaran dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa di tahun yang RKP berjalan. Misalkan tadi ini sasaran dari peningkatan kinerja kepala desa, yaitu pengadaan siltap dan tunjangan. Ini sekedar contoh saja ya, tentunya bahasa yang digunakan itu semuanya menyesuaikan atau berdasarkan dari RPJM desa masing-masing ya. Adapun yang saya lakukan di sini adalah sekedar simulasi dan hanya sebagai contoh. Oke, simpan. Nah, setelah ini barulah kita bisa membuat kepada RPJM-nya ya. Kita tutup dulu. Nah, ini sudah untuk visi misi selanjutnya ke RPJM desa. Nah, ini tadi sudah kita buat ya. Nah, ini kita tinggal tambah. Kemudian belanja siltap, subbidangnya kita isi dulu. Klik lagi, ini simpan. Selanjutnya klik 2 kali lagi. Tambah. Nah, barulah di sini kita akan disesuaikan kepada kode parameter Syscrudes. Klik titik 3 di sini. Nah, karena yang telah kita buat tadi adalah untuk siltap kepala desa, maka kita pilih yang paling atas ini ya, penyediaan penghasilan tetap. Pilih. Nah, kemudian Sasrenstra. Nah, Sasrenstra di sini inilah yang menjadi sasaran dari uraian visi misi tadi. Kita pilih. Nah, ini karena baru satu. Kemudian lokasi, kita tulis saja Mentaya. Keluaran. Nah, keluaran dari kegiatan ini apa ya? Pengadaan siltap dan tunjangan kades begitu. Kemudian sasaran manfaatnya, kembali lagi ini adalah simulasi atau contoh saja. Untuk bahasaan itu terserah atau tergantung dari desa masing-masing. Terbayarnya siltap dan tunjangan kades. Nah, ini pelaksanaan ini berkenaan dengan RPJM desa, format RPJM desa. Jadi pelaksanaan untuk kegiatan penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa itu pelaksanaannya di tahun apa saja. Misalkan di semua tahun silakan, atau hanya beberapa tahun di RPJM silakan ya. Tahun sampai tahun kedua saja misalkan, ini hanya contoh ya. Kemudian ini sebelah sini adalah pelaksanaannya secara apa, ada swaklola, kerjasama antar desa atau pihak ketiga. Kita pilih yang swaklola. Simpan. Nah, sudah sampai sini, ini sudah kita buat RPJM desa. Jadi tahapan RPJM desa itu sampai sini ya. Kita coba contoh cetak ya. Oh, ini belum, karena kita harus mengisi ke data RKP-nya lagi. Jadi untuk pengisian RKP itu kita klik lagi di sini. Nah, selanjutnya kita tambah, kita pilih tahun. Nah, karena tadi kita cuma isi tahun 1 dan tahun 2, kita tadi 2024 dan 2025 ya, jadi kita contoh 2025 ini tahun kedua. Nah, kemudian lokasi, volumenya 1 tahun, sasaran wanita 1 orang, pelaksana untuk siltap ini ya, kegiatan siltap kades itu adalah kasih pemerintahan. Sumber dana, alokasi dana desa, biayanya kita misalkan 50 juta, waktunya itu 12 bulan, kemudian mulai dan selesai kita silahkan saja klik kalender yang di sebelah ini ya, karena kita tahun kedua jadi otomatis dia tahun 2025. Pilih dan selesai, pilih. Nah, untuk pola kegiatan silahkan swaklola.
Baik, kita silahkan simpan. Nah, sampai di sini ini adalah untuk penginputan kita sampai dengan RKP tahun 2025. Jadi jika sudah menginput dari RPJM yang di sini tadi, RPJM di sini kemudian sampai ke RKP 2025, barulah kita bisa menginput di dalam penganggaran APBDes ya. Contoh, kita praktekkan data entry, anggaran, isian data anggaran, kemudian kegiatan, selanjutnya bagian bintang desa, Sinutab. Nah, tambah, kemudian kita input di sini ya, kita klik RKP ini. Nah, di sini sudah ada penyediaan fasilitas penunjang kepala desa. Nah, mungkin sampai sini saja tentang penjelasan saya untuk yang pertama ini ya, untuk pengenalan fitur Siskedes 2025. Jika ada lagi nanti akan saya bikin video-video terbaru untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan atau dalam mengoperasikan Siskedes 2025. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.